Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisha Basri dengan NPM 193402516255, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen Universitas Nasional, ingin mempresentasikan tentang portofolio penelitian saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Bank Kapital Indonesia Tbk. Di era globalisasi sekarang ini, menuntut perusahaan untuk selalu meningkatkan pengelolaan SDM yang dimiliki. Karyawan merupakan aset utama dalam suatu perusahaan dan mempunyai peran yang strategis di dalam perusahaan. Kinerja karyawan adalah hasil karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Rumusan masalah yang saya ambil adalah, pertama, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Bank Kapital Indonesia. Tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Sedangkan untuk kegunaan penelitiannya, bagi akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti masalah gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan acuan terhadap kinerja karyawan perusahaan. Lalu variabel yang saya ambil yang pertama kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara 2015-67, pengertian kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang dibebankannya. Yang kedua, gaya kepemimpinan. Menurut Handoko, tahun 2000 adalah bagian penting manajemen. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Lingkungan kerja, menurut Nitis Semito tahun 2183, lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di sekitar tugas-tugas yang dibebankan. Lalu ada variabelnya, variabel pertama X1 gaya kepemimpinan, yang pertama kemampuan mengambil keputusan, kedua kemampuan motivasi, ketiga kemampuan komunikasi, dan keempat tanggung jawab. Bersumber pada Kartono tahun 2008. Ada lingkungan kerja yang X2, yang pertama hubungan yang harmonis, keamanan dalam pekerjaan, bangunan tempat kerja, keempat fasilitas Siagian 2014. Untuk variabel Y-nya kinerja karyawan, yang pertama kualitas, kedua kuantitas, ketiga ketepatan waktu, keempat efektivitas. Sumber Robbins tahun 2006. Lalu ada materi penelitian. Jenis objek penelitian saya adalah kinerja karyawan pada PT Bank Kapital Indonesia. Sumber penelitiannya, sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber kuesioner yang diisi oleh karyawan yang bekerja di PT Bank Kapital Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah primer, populasi, dan sampel. Populasi dalam sampel penelitian adalah karyawan yang bekerja di PT Bank Kapital Indonesia Tbk, jumlah karyawan yang menjadi populasi sebanyak 150 orang, dan sampel yang diambil dengan menggunakan perhitungan rumus Lopin adalah sebanyak 105 orang responden. Teknik pengumpulan datanya adalah penyebaran kuesioner. Lalu ada definisi operasional. Variabel pertama, gaya kepemimpinan. Definisi operasionalnya, kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Indikatornya seperti yang tadi, kemampuan komunikasi dan tanggung jawab. X2-nya yaitu lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Yang untuk indikatornya, yang pertama hubungan yang harmonis, lalu keamanan dalam bekerja, bangunan tempat kerja, dan keempat fasilitas. Untuk variabel Y-nya, kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan taras ketepatan waktu dan efektivitas. Metode analisis dan pengujian hipotesis. Jenisnya metode analisis, keterangannya analisis deskriptif, analisis inferensial, yang ketiga analisis regresi linear berganda. Untuk uji instrumen, ada yang pertama uji validitas, uji reliabilitas. Untuk uji asumsi klasik, yang pertama ada uji normalitas, kemudian ada uji multikolonialitas, keempat uji autovalerasi. Uji kelayakan modelnya ada uji F dan uji koefisien. Untuk uji hipotesis ada uji T. Sekian dari presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.